Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Gina Aptaisi dengan NIM 1030212400294. Di sini saya akan mengerjakan dua soal kalkulus lanjut sebagai bentuk tugas sub CLO 0312. Baik, di sini kita langsung saja mengerjakan soalnya. Di sini terdapat dua bentuk soal yang dimana dikatakan pada soal nomor pertama, perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak deret 1 tambah 2 tambah 3 sampai n sekian, yang dimana berbentuk n kali n tambah 1 per 2. Lalu di sini juga dikatakan setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Untuk kasus n sama dengan 4, segitiga dan lingkaran oleh gambar 1. Ini gambarnya, gambar lingkaran pada segitiganya. Jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, maka hitunglah limit N menuju tak hingga AN per BN berdasarkan segitiga lingkaran di dalam segitiga ini, gambar 1 ini. Lalu juga dikatakan pada soal nomor 2, diketahui fungsi fx sama dengan ln kali 2 tambah x. Di sini kita diminta untuk menghitung f0, hitunglah f0, f turunan pertama 0, turunan kedua 0, turunan ketiga 4, dan sampai turunan kelimanya. Lalu juga dikatakan kita disuruh untuk tuliskan deret Maclaurin untuk fx, dan juga tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada bagian 2 titik B ini. Oke, kita langsung saja kerjakan soalnya. Pertama kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Di sini diketahui bentuk limitnya n menuju tak hingga AN per BN, dengan AN sebagai total luas semua lingkaran dan BN adalah total luas segitiga sama sisi yang memuat lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, sini langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencari total luas lingkaran atau AN. Di sini ada setiap baris lingkaran sebanyak nomornya, sehingga jumlah total lingkaran itu berbentuk sigma n dengan jari R sama dengan 1 sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Lalu diketahui juga jari-jari lingkaran sama dengan 1, sehingga luas satu lingkaran adalah PR kuadrat dengan rumus PR kuadrat dengan R sama dengan 1 sama sehingga jari-jarinya pi, berupa pi. Nah, sehingga total luas semua lingkaran kita bisa masukin ke rumus n kali n tambah 1 ini dengan AN sama dengan n kali n tambah 1 per 2 kali V. Nah, ini untuk total luas semua lingkarannya, dan itu untuk langkah pertamanya. Langkah keduanya kita menentukan panjang sisi segitiganya. Tentukan panjang tinggi dan sisi segitiga. Panjang tinggi dan sisi segitiga. Nah, di sini juga kita bisa lihat karena ada n baris lingkaran dengan diameter 2 satuan, maka tinggi segitiga adalah T sama dengan 2n, karena dia ada diameter 2 satuan, jadi 2 kali n. Nah, untuk segitiga sama sisinya dirumuskan T segitiga sama sisinya dirumuskan T sama dengan akar 3 per 2, dan di sini kita akan mencari nilai S-nya dikali S. Di sini kita akan mencari nilai S-nya yaitu 2T dikali akar 3 kali S sama dengan 2T dikali 2T akar 3 dengan S. Lalu kita hitung saja T. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai untuk rumus segitiga sama sisi tingginya, kita substitusi saja ke bentuk T sama dengan 2n, maka hasilnya adalah
T sama dengan 2N sama dengan T dikali 2 kali 2T akar 3, yang penjelasan yang ini substitusi ke bentuk N sehingga hasilnya menjadi 4N akar 3. Nah ini untuk segitiga sama sisinya. Nah langkah ketiga itu mencari yang kita lakukan untuk pada langkah ketiga ini adalah menentukan luas segitiga atau mencari BN. Menentukan luas segitiga BN. Nah di sini untuk mencari luas segitiga kita pakai rumus setengah kali alas kali tinggi, dengan tinggi segitiga yaitu T sama dengan 2N, yaitu tinggi yang tadi sudah kita hitung, dan alas segitiga sama sisi kita juga sudah menemukan, yaitu hasilnya 4 kali N per akar 3. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Jadi BN kita tinggal substitusikan saja untuk menghitung luas segitiga. Yaitu B kali N sama dengan setengah kali atas kali tinggi. Setengah dikali S nya tadi sudah kita cari, yaitu 4N akar 3 kali 2N kali 2N. Mohon maaf, di sini maksud saya untuk 4N akar 3 itu tuh adalah luas alasnya, dan untuk tingginya sama dengan 2N. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Jadi kita hitung saja, jadi 8N kuadrat kan, karena 4N dikali 2N per 2 akar 3. Di sini kita bisa coret 8 sama 2 nya, jadi hasilnya menjadi 4N kuadrat per akar 3. Nah lalu kita rasionalkan bentuknya jadi 4N kuadrat kali per akar 3 dikali akar 3 per akar 3, sehingga hasilnya menjadi 4N kuadrat akar 3 per 3. Nah bentuk 4N kuadrat akar 3 per 3 ini sebenarnya kita bisa disederhanakan menjadi di akar 3 kali N kuadrat. Mengapa bisa begitu? Karena dalam perhitungan limit perbandingan AN per BN, kita sebenarnya tidak perlu mempertahankan konstanta penuh seperti 4/3 di depan. Kita hanya ingin membuat bentuk yang paling sederhana saja agar N kuadrat mudah disederhanakan, maka bentuknya menjadi akar 3 kali N kuadrat, supaya saat kita ingin mencari limitnya bentuknya bisa gampang dihitung. Nah sekarang untuk langkah terakhir kita akan mencari limitnya. Nah karena limitnya sudah diketahui, yaitu limit N menuju hingga AN per BN, maka kita tinggal substitusikan saja nilai AN dan BN yang sudah kita hitung, yaitu N kali N tambah 1 per 2 kali Pi per akar 3 kali N kuadrat. Nah itu kita lakukan sederhana. Nah setelah sudah menjadi bentuk seperti ini, kita melakukan penyederhanaan terhadap pembilang. Kita hitung bagian sini dulu. Jadi ini jadi N kali N tambah 1 per 2 kali Pi sama dengan N kuadrat ditambah N per 2 Pi. AN BN, AN per BN sama dengan N kuadrat N kuadrat N kuadrat ditambah N kali Pi per 2 dikali akar 3 kali N kuadrat.
Nah, ketika bentuknya seperti ini, kita akan pisahkan pecahan menjadi dua suku, sehingga bentuknya menjadi pi dikali n kuadrat per 2 akar 3 n kuadrat ditambah n per 2 akar 3 n kuadrat. Lalu kita sederhanakan dengan konsep ini, bisa disederhanakan jadi pi sama dengan 1 per 2 akar 3, dan yang ini bisa disederhanakan jadi 1 per 2 akar 3 n. Nah, karena sudah diketahui soal yaitu bentuk limitnya limit n menuju tak hingga, jadi kita ambil limit ketika n sama dengan tak hingga adalah 1 per n, yang dimana limit 1 per n hasilnya bakal 0, sehingga limit n menuju tak hingga an per bn sama dengan pi dikali 1 per 2 akar 3, yang dimana hasilnya pi dikali 2 akar 3, lalu kita rasionalkan dikali bilangan akar 3, dan hasilnya menjadi pi akar 6 per 3. Nah, di sini udah kita mendapatkan solusi ketika kita ambil limit n menuju tak hingga, sehingga hasil atau solusi pada soal nomor 1 ini adalah pi akar 6 per 3. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan menghitung untuk soal nomor 2, yang dimana diketahui fungsi fx ln 2 tambah x, fx sama dengan ln kali 2 tambah x, yang dimana kita diminta untuk menghitung turunan pertama, turunan kedua, turunan 3, turunan 4 sampai turunan kelima. Lalu kita juga disuruh untuk menghitung deret Maclaurin untuk fx dan tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin tersebut. Nah, yang kita tahu untuk menurunkan bentuk turunan, kita bisa tulis saja. Untuk kita akan mencari turunan fx nya, turunan pertama yaitu turunan pertama pada fx, turunan pertama fx, yang dimana fx f aksen sama dengan 1 per 2 tambah x. Kita substitusikan saja x sama dengan 0 nya, karena kita tahu bentuk ln kali 2 tambah x kalau diturunkan menjadi 1 per 2 tambah x, karena ini merupakan salah satu konsep dari ln. Kita substitusikan saja 0 nya, jadi f0 sama dengan 1 per 2 tambah 0, yang hasilnya 2,5. Ini untuk turunan pertama. Untuk turunan kedua itu f aksen x sama dengan turunan d per dx 1 per 2 ditambah x sama dengan 1 per min 2 kali x 1 per min 2 1 per min 2 ditambah x kuadrat. Ini kita substitusikan saja bentuk 0 nya, jadi f aksen 0 sama dengan min setengah kuadrat, yang mana hasilnya negatif 4. Lalu kita mencari turunan ketiganya, turunan ketiga. Nah, untuk turunan ketiga berarti f aksen x turunan ketiga sama dengan d per dx, yang dimana kita bisa turunkan bentuknya menjadi min 1 per 2 tambah x kuadrat. Itu berdasarkan hasil turunan kedua kita turunin lagi, sehingga bentuknya menjadi
min 2 dikali 1 per 2 tambah X per 3 dikurung sama dengan 2 per 2 tambah X pangkat 3. Kita substitusikan bentuknya dengan X sama dengan 0, jadi F3 sama dengan 2 per 8, atau bisa disederhanakan jadi 1/4. Lalu kita mencari turunan keempatnya. Sini turunan keempat berbentuk F turunan 4 X sama dengan D per DX sama dengan, untuk kita bentuk yang tadi, 2 per 2 tambah X pangkat 3. Ini diperoleh dari hasil turunan ketiga sebelumnya yang udah dihitung, dan kita turunkan menjadi min 6 per 2 tambah X pangkat 4. Kita substitusikan saja bentuk dengan X sama dengan 0 nya menjadi F4 0 sama dengan min 6 per 16, atau kalau disederhanakan sama dengan min 3 per 8. Dan yang terakhir kita akan turunkan ke 5, turunan ke-5 yaitu F turunan 5 X D per DX sama dengan, kita pakai turunan sebelumnya yang kita sudah hitung, yaitu min 6 per 2 tambah X 2 tambah X 2 tambah X sama dengan 24 per 2 tambah X pangkat min 5, yang dimana kita substitusikan saja bentuknya jadi F5 X dengan 0 X sama dengan 24 per 32, atau bisa disederhanakan menjadi 3 per 4. Oh ini ada kelupaan sedikit, harusnya kalau diturunkan menjadi 24 per 2 ditambah X pangkat 5. Jadi bentuk turunan ke-5 dari hasil turunan keempatnya itu 24 per 2 tambah X per 5. Nah ini hasilnya untuk turunan dari masing-masing, mulai dari turunan pertama, kedua, 3 sampai ke 5. Nah setelah kita mendapatkan turunan ini, kita akan menyusun deret Maclaurin untuk Fx, yang dimana kita tahu deret Maclaurin bentuk umumnya yaitu deret Maclaurin bentuk umumnya yaitu ketika Fx sama dengan F0 ditambah F0 X per 1 faktorial ditambah F0 X kuadrat per 2 faktorial, ini 1 faktorial, mohon maaf, ditambah juga turunan ketiga. Ini turunan ketiga, ini turunan pertama, ini turunan pertama, ini bentuk Fx, ini bentuk turunan kedua di turunan ketiga, X pangkat 3 per 3 faktorial, hingga seterusnya sesuai dengan beberapa turunan yang ada. Lalu kita substitusi saja nih hasil turunan dari turunan pertama sampai ke turunan ke-5. Jadi kita substitusi saja nilai turunan, yaitu Fx sama dengan ln 2. Oh ya, di sini saya agak kelupaan sedikit, kalau deret Maclaurin itu sebelumnya ditambah
ada fungsi fx terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan fx turunan pertama. Dan pada soal nomor 2A tadi saya agak lupa untuk mencantumkan fungsi sebelum turunan pertama, yaitu fx sama dengan ln kali 2 tambah x, yang dimana kalau diturunkan hasilnya setengah. Jadi kita tulis saja bentuk ln 2 nya, ln 2 ditambah 1/2x dikurangi 1/4 x kuadrat per 2 ditambah 1/4 x per 6 pangkat 3 dikurangi 3/8 x per 24 pangkat 4 ditambah 3/4 dikali x pangkat 5 per 20 tambah sehingga seterusnya sesuai dengan deret yang ada. Jadi kita sampai deret 5. Lalu kita hitung fx sama dengan ln 2 jadi ln 2 ditambah setengah x dikurangin 1/8 x kuadrat ditambah 1/24 x pangkat 3 dikurangi 1/64 x pangkat 4 ditambah 1/60 x pangkat 5. Nah, berdasarkan substitusi nilai turunan ini, maka bentuk deret Maclaurin-nya berdasarkan hasil tersebut sama dengan fx sama dengan ln 2 ditambah sigma tahingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n tambah 1 x pangkat n per 2 pangkat n kali n. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari selangkah konvergenan dari deret Maclaurin pada perhitungan tadi. Baik, langsung saja kita hitung untuk bagian C-nya berdasarkan bentuk deret yang diperoleh, yaitu fx sama dengan ln 2 ditambah sigma tahingga dengan n sama dengan 1 min 1 pangkat n tambah 1 dikali x pangkat n per 2 pangkat n dikali n, yang dimana kita akan mencari selangkah konvergenannya. Untuk bagian konstanta ln sama dengan 2 tidak usah tidak akan mempengaruhi nilai konvergensi. Kita cukup fokus pada bentuk ini saja. Nah, di sini untuk menentukan selangkah konvergensian kita bakal memakai teknik uji had deret membesar atau UHBM, atau bisa disebut dengan uji rasio. Uji rasio ini misalkan suku ke n pada deret tersebut kita tambahkan ke deret tadi, yaitu adalah a pangkat n sama dengan min 1 pangkat n tambah 1 ditambah n ditambah x pangkat n x pangkat n ditambah x pangkat n per 2 pangkat n dikali n. Lalu untuk suku berikutnya adalah an tambah 1 dengan min 1 kali n tambah 2 ditambah n tambah 1 per 2 pangkat n tambah 1 kali n tambah 1. Kemudian hitung rasionya menjadi
kita hitung rasio. Nah, berdasarkan suku ini kita hitung rasionya menjadi nilai mutlak AN tambah 1 per A pangkat AN. Kita hitung sama aja menjadi nilai mutlak XN tambah 1 per 2 pangkat N tambah 1 kali N tambah 1 kali 2 pangkat N kali N per X kali N, sama dengan nilai mutlak X per 2 kali N per N tambah 1. Ketika N, nah, ketika kita sudah menghitung hasilnya, kita tahu kalau ketika N sama dengan tak hingga, ketika N menuju tak hingga, maka N per N tambah 1 hasilnya jadi N per N tambah 1, sehingga rasio limit menjadi, ketika limit N menuju tak hingga, rasio limit menjadi A pangkat N tambah 1 per A pangkat N, hasilnya menjadi nilai mutlak X per 2. Agar deret konvergen menuju rasio, kita tahu nilai limit rasio tersebut harus kurang dari 1. Jadi X per nilai mutlak X per 2 kurang dari 1, dan X menuju atau kurang dari 2, sehingga deret akan deret konvergen jika X berada di interval min 2,2. Dari sini kita peroleh bahwa deret konvergen jika X berada dalam interval terbuka yaitu min 2,2. Namun untuk menentukan apakah ujung-ujung interval yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2 termasuk selang ke konvergensi, kita harus melakukan pengujian langsung terhadap masing-masing titik tersebut. Nah, pengujian langsung terhadap masing-masing titik tersebut kita uji terhadap titik X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Kita akan melakukan uji ujung selang. Nah, ini untuk uji kayaknya di belakang saja. Untuk uji ujung selang 1, X sama dengan min 2. Ini untuk uji ujung selang satunya, kita substitusikan X min 2 ke dalam deretnya, jadi sigma berdasarkan deret tadi yaitu sigma tak hingga N sama dengan 1 min 1 N tambah 1 pangkat N tambah 1 dikali min 2 kali N per 2 pangkat N kali N. Kita substitusikan saja, jadi maksud saya sigma tak hingga N sama dengan 1 min 1 kali N tambah 1 min 1 pangkat N dikali min 1 pangkat N dikali 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali N. Karena min 1 pangkat N tambah 1 dikali min 1 dikali min 1 pangkat N hasilnya jadi min 1 pangkat 2 N tambah 1 sama dengan 1, maka hasilnya jadi sigma N sama dengan 1 tak hingga, ini jangan lupa, min 1 per N sama dengan min sigma tak hingga N sama dengan 1 per N. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa deret ini adalah deret harmonik positif. Hanya saja bernilai negatif. Karena deret harmonik divergen, maka deret pada X sama dengan min 2 hasilnya divergen. Nah, kita sekarang akan menguji uji ujung selang 2 dengan X sama dengan 2. Kita akan menguji ujung selang 2 dengan X sama dengan 2-nya. Seperti biasa kita substitusikan, jadi sigma tak hingga N sama dengan 1 min 1
pangkat N tambah 1 dikali 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali N sama dengan sigma. Tahi enggak, N sama dengan 1 minus 1 pangkat N tambah 1 per N. Nah, bentuk deret ini adalah deret harmonik berganti tanda atau deret teori Leibniz istilahnya, yaitu jika bentuknya sigma tahi enggak N sama dengan 1 kali min 1 pangkat N tambah 1 per N. Nah, berdasarkan hasil ini, deret ini merupakan deret konvergen secara bersyarat, sehingga kita dapat simpulkan bahwa deret pada X sama dengan 2 adalah konvergen. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa deret konvergen, solusi deret konvergen ini ada pada interval terbuka min 2,2 dan deret divergen di X sama dengan min 2 dan deret konvergen di X sama dengan 2. Maka selang konvergennya adalah, untuk selang konvergennya adalah min 2,2 dengan tanda seperti ini, yang artinya deret Maclaurin dari ln 2 tambah X konvergen untuk semua X diantara min 2 dan 2, termasuk 2 tapi tidak termasuk min 2. Ini untuk hasilnya. Baik, sekian dari video saya terkait tugas sub CLO kalkulus lanjut 0312 ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang dan sikap saya ada sedikit kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.